SM Store, amanah dalam muamalah. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam kegiatan yang mulia. Kita berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul untuk satu tujuan atau satu kegiatan yang mulia, yaitu thalabul ilm, yang dimana thalabul ilm adalah kewajiban bagi seorang muslim. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Dan tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang ikut serta mensukseskan acara ini. Di antaranya adalah teman-teman kita di BEM Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, rekan-rekan mahasiswa yang Allah muliakan, kita akan membahas tentang tata cara salat sesuai dengan tuntunan atau petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salat ini sudah tidak diragukan lagi merupakan ibadah yang agung dan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam ini dibangun atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Maka ini mengingatkan kita akan pentingnya dan tingginya kedudukan ibadah salat di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Bahkan di antara wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat adalah wasiat tentang salat. Wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat adalah tentang salat. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa kanat amatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khina hadratul wafat wa huwa yugharghiru bi nafsihi as-salatu wa ma malakat aymanukum. Diriwayatkan oleh dari Aisyah dan Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain bahwasanya Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, maka beliau pernah berwasiat dan beliau mengucapkan as-salatu wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah ibadah salat dan perhatikanlah budak-budak kalian. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat, beliau masih sempat untuk mengingatkan umatnya tentang agungnya salat. As-salatu wa ma malakat aymanukum. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita tentang salat, tentang pentingnya salat, keutamaan-keutamaan salat, dan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan salat dunia dan akhirat. Itu telah banyak dalil-dalilnya. Adapun yang kita fokuskan pada pagi menjelang siang hari ini adalah tentang tata cara salat. Tata cara salat sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Pembahasan ini banyak sekali para ulama, para ahli ilmu yang membahas tentang tata cara salat sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Adapun yang kita bahas pada pagi hari ini adalah
buku yang ditulis oleh Ustadz kita Dr. Firanda hafizahullah taala. Beliau punya buku yaitu judulnya Bekal Salat. Ya, judulnya Bekal Salat. Ini ada di perpustakaan, ada di maktabah. Jadi yang kita bahas buku beliau ini karena memang sangat lengkap dengan dalil-dalilnya. Ya. Dan juga karena persiapan yang mungkin dari kami sangat terbatas waktunya, maka kami yang ambil berbahasa Indonesia sambil kami merujuk kepada yang berbahasa Arab. Baik, tentang tata cara sholat, yaitu yang pertama dimulai dengan niat. Dimulai dengan niat. Yaitu seseorang ketika mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka harus diawali dengan apa? Dengan niat. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melakukan takbiratul ihram, maka kita hadirkan dalam diri kita tentang niat ini. Niat ini kita sholatnya sholat apa? Mau sholat duhur, atau sholat asar, atau sholat maghrib, atau sholat isya, atau sholat sunnah. Maka ini pengaruh dari niat, ya. Jadi niat ini tempatnya di dalam hati. Tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan. Memang mazhab Syafi'i, mazhab yang tersebar di negeri kita, di mazhab Syafi'i itu mereka mengatakan dianjurkan untuk melafadzkan niat, dianjurkan. Ya. Supaya apa kata mazhab Syafi'i di sini, supaya untuk lebih menekankan apa yang ada dalam hati. Jadi dalam hati sudah ada niat, kemudian perlu dilafadzkan. Ya, namun pendapat yang lebih kuat adalah tidak perlu dilafadzkan, cukup yang ada di dalam hati kita mau sholat apa, itu yang akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita berupa niat. Ini mau sholat apa, maka Allah Maha mengetahui dan tidak perlu diucapkan. Bahkan terkadang kalau diucapkan misalkan nawaitu usolli sholat ad-duhri, terkadang orang itu menjadi was-was. Ya. Dan didapatkan di sebagian masyarakat, sebagian masjid atau mushola, ketika orang itu mau takbiratul ihram niatnya itu belum mantap, akhirnya diulangi lagi sampai imamnya mau rukuk dia masih niatnya, nggak selesai. Ya, maka di sini perlunya kita belajar, ya bukan berarti kita menyepelekan atau merendahkan, tidak, supaya kita mengetahui pendapat yang lebih kuat. Ya, memang sebagian saudara kita mereka melafadzkan niat, bahkan menjaharkan niat karena mereka mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, ini tentang niat. Kemudian niat ini fungsinya sebagaimana dalam fikih, niat ini kan yang pertama fungsinya itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Fungsi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya sama-sama sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat itu bisa sholat subuh, yang itu wajib, atau sholat 2 rakaat ini bisa sholat qabliyah subuh, yang itu hukumnya sunnah. Maka ini kembali kepada niatnya, karena tata caranya sama, 2 rakaat. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang membedakan hanya ada niat di dalam hati kita. Kita niatnya sholat apa ini? Ya. Kemudian niat ini membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Jadi kebiasaan atau adat dengan ibadah itu bisa dibedakan dengan niat. Orang sama-sama mandi. Ada yang orang mandi itu niatnya untuk menghilangkan kegerahan karena cuaca panas. Ada orang yang mandi niatnya dia untuk mandi junub, menghilangkan hadas besar. Maka ini tergantung dengan niat. Nah, jadi niat ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang yaitu yang wajib atau yang sunnah. Dan niat ini membedakan antara ibadah dengan adat atau rutinitas. Bahkan niat itu perkara-perkara yang mubah seperti makan, minum, tidur, itu kalau diniatkan ibadah maka bisa mendatangkan pahala.
bisa mendatangkan pahala. Misalnya seseorang sebelum dia tidur malam dia berniat, saya tidur, saya mau istirahat. Saya mau istirahat supaya nanti saya bisa bangun untuk sholat malam. Maka ketika dia tidur dengan niat seperti ini, kemudian dia memperhatikan adab-adab tidur, dia berwudu sebelum tidur, dia baca doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka tidurnya seperti ini, itu dia mendapatkan pahala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal tidur itu kan lumayan, mungkin 5 jam, 6 jam. Tapi kalau niatnya bagus, niatnya baik dan Allah Maha tahu, maka niat itu bisa, niat yang baik dalam perkara yang mubah bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Jadi niat, tata cara sholat itu diawali dengan niat di dalam hati kita masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu melakukan takbiratul ihram. Melakukan takbiratul ihram yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Jadi harus Allahu Akbar, enggak boleh diganti dengan lafaz yang lain, Allahu A'zam, Allahu Ajal. Enggak boleh. Harus dengan lafaz Allahu Akbar. Dan ini harus diperhatikan juga, terkadang ada yang memanjangkan lafaz alif Allahu Akbar, ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Jadi panjang pendeknya dalam mengucapkan Allahu Akbar itu harus sesuai, harus tepat, harus benar. Karena nanti kalau salah bisa merubah makna. Misalnya Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Itu kan artinya seperti itu. Itu kalau dipanjangkan. Maka hati-hati dari kesalahan dalam mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini termasuk rukun salat. Ya, Nabi SAW bersabda, miftahus salati tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci pembuka ibadah salat adalah bersuci. Tadi sudah dibahas tentang bersuci. Wa tahrimuhat takbir. Dan ibadah salat ini dimulai dengan takbir. Wa tahliluhat taslim, dan dihalalkan dengan salam. Maksudnya, kenapa kok disebut dengan takbiratul ihram? Karena ketika seorang muslim atau seorang muslimah dia mengangkat kedua tangannya dan dia mengucapkan Allahu Akbar, maka di situ dia diharamkan melakukan hal-hal yang sebetulnya boleh sebelum dia sholat. Jadi sebelum sholat kita boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol, boleh tertawa, ya, boleh buka HP. Tapi setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol, ya, sampai nanti salam. Ini namanya takbiratul ihram. Ya, ihram yaitu kita diharamkan ketika sholat melakukan hal-hal yang sebetulnya itu boleh sebelum sholat itu dikerjakan. Ya, maka setelah takbiratul ihram maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di situ awalnya itu boleh, seperti makan, minum, ngobrol, tertawa dan lain sebagainya. Ini tentang takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram ini di sini disebutkan wajib mengiringi niat dengan takbiratul ihram. Jadi ketika seseorang itu niatnya, jadi sebelum dia takbiratul ihram dia niat dalam hatinya, oh saya ini mau sholat duhur, menghadirkan dalam hatinya, saya mau sholat apa, ya. Kemudian dia baru takbiratul ihram. Jadi niat dulu, baru takbiratul ihram. Niatnya dalam hati. Niatnya dalam hati. Atau mengiringi. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kita dalam hati itu sudah masang niat. Oh ini saya mau sholat duhur. Ya Allahu Akbar, kita niatkan dalam hati ini sholat duhur. Jadi beriringan. Ada juga boleh mendahulukan niat dari takbir. Menurut Hanafiyah, Hanabilah, dan salah satu pendapat Malikiyah. Jadi boleh mendahulukan niat dulu, baru takbiratul ihram. Jadi niat dalam hati, kemudian takbiratul ihram. Kemudian masih tentang takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram ini harus dengan berdiri. Ya, harus dengan berdiri. Jadi kita berdiri tegak, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Enggak boleh sambil merunduk. Ya, terkadang misalnya begini, dalam kasus ketika seseorang itu masbuk atau ketinggalan,
ketinggalan, dia baru jalan, kemudian imam itu sudah rukuk. Biasanya orang kalau imamnya sudah rukuk kan tergesa-gesa gitu ya, cepat-cepatan. Ya, cepat-cepatan, kemudian dia langsung ketika sampai di shaf dia langsung rukuk. Allahu Akbar, langsung rukuk. Ya. Jadi ketika takbiratul ihram dia sudah dalam keadaan rukuk, ini enggak sah salatnya seperti ini. Jadi dia ketika masbuk, walaupun imam sudah rukuk, kita berdiri dulu Allahu Akbar takbiratul ihram, baru kita rukuk. Baca takbir lagi, takbir intiqal, perpindahan, baru kita ikut rukuk. Ya, karena takbiratul ihram ini adalah rukun. Rukun salat yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan salatnya tidak sah dan harus diulang. Ya. Jadi takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar sebentar, kemudian kita ikuti gerakan imam. Kalau imamnya rukuk ya kita ikut rukuk, kalau imamnya sudah sujud, maka kita ikut sujud dan seterusnya. Ini tentang takbiratul ihram. Ya, tentang takbiratul ihram. Kemudian bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Mengangkat tangan di sini bisa dalam beberapa macam, yaitu mengangkat tangan sampai setinggi bahu. Allah, jadi setinggi bahu gini ya. Jadi kedua tangan, telapak tangannya menghadap ke kiblat, kemudian setinggi bahu. Tangan kanan, tangan kiri sejajar dengan bahu. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, mengangkat tangan, kedua telapak tangan setinggi daun telinga. Jadi setinggi daun telinga seperti ini. Atau setinggi telinga, tengah-tengahnya ya, bisa. Ya. Jadi enggak boleh terlalu ke atas sampai kepala gini ya, tidak. Tidak sampai gini tok, kemudian gini ya enggak. Jadi menghadapkan ke kiblat, kemudian takbir. Ya. Dan tidak terlalu gini ya, sampai menarik ke belakang gini ya. Ini namanya olahraga, bukan sholat. Jadi yang wajar aja lah, yang biasa-biasa saja. Yang penting itu sah ya, dan sesuai dengan sunnah ya. Tidak terlalu belakang, biasa aja gini, biasa. Rileks gitu ya. Kemudian takbir ya. Kemudian takbir. Itu tadi cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dan tadi sudah kita singgung bahwasannya takbiratul ihram tadi dalam keadaan berdiri. Ya. Dan berdiri ini atau al-qiyam itu adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun salat, yaitu dengan berdiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ya. Dan berdirilah ya untuk Allah dalam salatmu dalam keadaan khusyuk. Wa qumu, di sini Allah memerintahkan untuk berdiri. Jadi dalam salat wajib, salat 5 waktu, ya kalau yang laki-laki di hari Jumat, salat Jumat itu wajib dengan berdiri. Karena salat Jumat ini kan pengganti salat duhur. Kalau yang laki-laki, maka salat 5 waktu dan juga salat Jumat bagi laki-laki ini harus dilakukan dengan berdiri. Ya, kecuali kalau memang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan takut, ya. Misalnya ada musuh, maka kita sholat dengan sesuai keadaan kita. Karena berdiri ini adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Dalam sholat wajib, ya, harus dengan berdiri. Adapun dalam sholat-sholat sunnah, maka boleh seseorang itu sholat dengan duduk. Ya, duduknya bagaimana? Dengan duduk bersila. Tahu duduk bersila kan ya? Ya, duduk bersila, kemudian dia takbiratul ihram Allahu Akbar sambil duduk bersila. Kalau rukuk ya agak ditundukkan badannya ditundukkan dan seterusnya. Kalau sujud seperti sujud biasa, duduk tahiyat seperti biasa. Ini dalam salat sunnah. Sebagaimana dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari ala rakhilatihi haitsu tawajjahat bihi yumiu ima'an salatal lail. Nabi SAW ketika safar di atas kendaraan, mengikuti arah kendaraan, beliau bergerak sujud dan rukuk dengan isyarat, yaitu dalam sholat malam. Ya. Jadi dalam sholat sunnah itu intinya boleh dilakukan dengan duduk. Ya, boleh dilakukan dengan duduk.
Misalnya ada seseorang, dia itu rutin sholat malam, istiqomah, sholat tahajud itu istiqomah. Namun suatu saat orang ini mungkin kecapean, banyak pekerjaan, banyak aktivitas di siang hari, ya, kemudian badannya itu capek, tapi dia ingin sholat malam. Maka boleh bagi orang seperti ini memang dia sholat dengan duduk. Sholat dengan duduk untuk menjaga rutinitas, menjaga keistiqomahan atau kesinambungan dalam melaksanakan ibadah sehingga tidak terputus. Ya. Namun memang disebutkan sholat sunnah dengan berdiri itu lebih utama dengan sholat sunnah yang dilakukan dengan duduk. Ya, pahalanya lebih besar. Orang sholat sunnah dengan berdiri itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang sholat sunnah dengan duduk. Ya. Jadi kalau memang masih mampu untuk berdiri maka kita berdiri. Kalau nggak mampu sholat sunnah ini ya, sholat sunnah kalau nggak mampu berdiri maka karena kecapean maka bisa dengan duduk. Adapun misalnya seseorang dia sholat wajib, dia rutin sholat wajib, karena ini sebuah kewajiban sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dia kerjakan dengan berdiri, karena ini rukun. Ternyata suatu saat dia sakit, ya, dia sakit, kemudian orang ini sholat wajibnya dengan duduk. Maka ketika orang itu sakit, kemudian dia melakukan sholat wajib itu dengan duduk, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti orang yang sholat dengan berdiri. Karena Nabi bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau seseorang itu sakit atau dia sedang bepergian, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang mukim dan sedang sehat. Ya. Jadi kalau ada orang dia istiqomah dalam sholat 5 waktu, karena itu wajib. Dia sholat kalau sehat dia dengan berdiri. Maka ketika orang ini diuji atau mendapatkan musibah berupa penyakit sehingga dia tidak mampu untuk berdiri ketika sholat wajib, maka ketika orang ini sholat wajib dengan duduk, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat dengan berdiri. Ya. Karena kalau bukan karena sakit, orang ini pasti dia sholat dengan berdiri. Ya, ini di antara hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu sholat dengan berdiri kalau itu sholat wajib karena adalah rukun. Adapun sholat sunnah bisa dengan duduk. Kemudian yang namanya berdiri ini harus berdiri dengan tegak, ya. Berdiri dengan tegak. Jadi harus lurus. Ya, nggak boleh bersandar atau nggak boleh berdiri di atas satu kaki misalnya. Padahal dua kakinya itu sehat. Ya. Jadi berdiri tegak, dua kaki itu tegak lurus, kemudian badan juga lurus. Ya, ini namanya itu berdiri yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salat diwajibkan bagi seseorang untuk berdiri sesuai dengan kemampuannya. Apabila dia berdiri dengan bersandar pada sesuatu seperti tembok atau tongkat atau yang lain, sekiranya diambil kemudian dia jatuh, maka salatnya tidak sah. Jadi kalau orang itu masih mampu berdiri tegak, ya dia harus berdiri tegak. Gak boleh bersandar, gak boleh pakai tongkat atau yang semisalnya. Kemudian masih berkaitan dengan berdiri. Jadi mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram tadi, kemudian berdiri, kemudian mengangkat tangan tadi, bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian berdiri. Maka bagaimana arah pandangan kita ketika sholat? Ya, ketika berdiri, maka kedua mata ini memandang kemana? Maka dalam hal ini pandangan mata ketika sholat itu yang pertama menghadap ke arah tempat sujud. Menghadap ke arah tempat sujud. Ada juga pendapat ulama yang lain menghadap kepada imam. Jadi boleh kita melihat ke depan, melihat ke imam, itu boleh. Ya. Namun yang lebih afdal, yang lebih utama adalah kita menghadap ke arah tempat sujud kita di saat sholat. Jadi pandangan fokus itu ke bawah. Ya. Benar-benar kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka kita yakini Allah Maha besar.
Urusan-urusan dunia itu nggak ada apa-apanya. Pekerjaan, ya, kuliah, kemudian tugas dari dosen, kemudian ujian misalnya itu nggak ada apa-apa. Semua urusan dunia itu remeh. Semua urusan dunia itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, maka kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, ya, Allah yang mengatur alam semesta ini dan isinya. Dan kita hadirkan, kita cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu, ya mudah-mudahan kita lebih khusyuk, lebih fokus dalam ibadah salat. Kemudian menghadapkan pandangan ke tempat sujud, ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki, wa man nadara ila maudi sujudihi kana aslamu lahu wa ab'ada minal ishtighal bi ghairi salatihi insyaallah. Dan barang siapa yang melihat ke tempat sujudnya, maka yang demikian itu lebih selamat baginya dan lebih jauh dari hal-hal yang menyibukkan dirinya. Ya. Jadi kalau orang itu lihat ke arah tempat sujudnya itu lebih menjaga untuk khusyuknya, lebih menjaga untuk fokus, ya, tidak kemana-mana pikirannya dan lain sebagainya. Ini tadi arah pandangan ketika berdiri, ya. Ketika berdiri yaitu dengan mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sekarang bersedekap, ya, bersedekap. Jadi niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian mengangkat kedua tangan sambil takbiratul ihram, kemudian bersedekap sambil berdiri. Bersedekap ini bagaimana meletakkan kedua tangan ketika bersedekap? Ada beberapa cara, ada 3 cara. Yang pertama, meletakkan kedua telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri kayak gini. Ya. Di depan dada, di atas pusar. Atau ada yang mengatakan di bawah pusar juga boleh. Di bawah pusar itu boleh. Ini cara yang pertama, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Di atas pusar atau di bawah pusar. Ya. Cara yang kedua agak maju sedikit. Ya. Jadi kita menggenggam pergelangan tangan sebelah kiri. Kemudian agak maju sedikit seperti ini. Ya, jangan seperti ini, jangan ini tidak diperkenankan, seperti ini tidak diperkenankan. Ya, memegang bahu ini tidak. Jadi ada contohnya itu yang 3 tadi, yang pertama seperti ini, kadang juga boleh seperti ini, kadang agak maju seperti ini. Ya. Adapun di sini tidak ada contohnya, memegang bahu ini tidak ada contohnya. Sejauh yang kami ketahui yang dibahas dalam buku ini. Dan ini memang tegak lurus gini ya. Kadang ada sebagian orang itu yang miring kayak gini, nggak tahu alasannya apa miring gini ya. Memegang hatinya mungkin, hatinya supaya nggak kemana-mana, nggak dicuri sama orang itu. Nggak tahu alasannya, macam-macam orang itu. Ada juga yang ketika takbiratul ihram itu diputar-putar dulu gini. Allahu Akbar, nggak tahu alasannya apa. Kita itu terkadang kalau kita terjun ke masyarakat, misalnya nanti kalau antum KKN ya, seperti kakak-kakak kelas antum kemarin yang terjun ke masyarakat, ke desa-desa, itu macam-macam terkadang. Ya sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka takbiratul ihram diputar-putar dulu, kemudian baru bersedekap. Ya, ada yang miring dulu gini. Enggak tahu yang miring sebelah kanan ada, enggak tahu apa. Yang pernah saya dapat itu sebelah kiri misalnya. Ya ini enggak tahu, yang kami tahu tidak ada contohnya dari Nabi atau para sahabat. Yang ada adalah di tengah-tengah. Ya. Ini cara bersedekap ada 3 tadi ya. Ada 3 secara ringkas. Tapi ada yang ketinggalan tadi. Tadi kita katakan, jadi sebelum sholat itu cuma ada niat kemudian takbiratul ihram. Ya, itu pun niatnya dalam hati. Adapun sebagian orang di masyarakat itu, di antara mereka ada yang sebelum sholat membaca surat An-Nas. Benar atau tidak? Ada. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya, kemudian dia baru takbir Allahu Akbar. Maka ini tidak ada contohnya. Ya, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat.
Ya memang mungkin orang ini niatnya baik. Niatnya baik, niat baik itu tidak cukup. Niat yang baik itu tidak cukup, harus apa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya mungkin ketika dia sebelum sholat dia baca surat An-Nas, karena di situ kan dia berlindung kepada Allah dari min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan syaitan, supaya enggak diganggu syaitan, supaya bisa khusyuk. Yaitu mungkin alasan yang baik, menurut kita kan baik kan ya. Ada pahalanya. Kita baca surat An-Nas sebelum sholat kok dilarang, itu kan pahala. Ya memang ada pahalanya, tapi ada enggak contohnya kan begitu. Padahal kita meyakini wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini tadi itu ada beberapa orang yang melakukan seperti itu, jadi tidak perlu dicontoh. Langsung saja kita niat dalam hati, kemudian takbiratul ihram. Yang berikutnya, ya setelah bersedekap tadi dan bagaimana tata cara bersedekap, maka adalah membaca doa istiftah. Dan ini hukumnya sunnah. Membaca doa istiftah. Contohnya doa istiftah adalah Allahumma ba'idni wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Dan banyak ya. Dalam buku ini beliau Ustaz Firanda membawakan ada sekitar 11 atau 12 macam doa istiftah yang bersumber dari Nabi SAW. Jadi ada 12. Ya, jadi bukan 1, 2 tapi 12. Dan Nabi SAW pernah melakukan itu semuanya. Terkadang pakai yang ini, terkadang pakai yang itu. Ya. Jadi seandainya memang kita punya hafalan yang kuat, kita punya semangat yang kuat, ya kita usahakan hafal minimal separuhnya, 6 yang pernah dibaca oleh Nabi ketika istiftah. Memang ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Sehingga apa? Terkadang orang itu, saya pernah dengar ceramah juga, kalau kita baca doa istiftah itu bervariasi. Salat duhur pakai doa istiftah yang ini, salat asar pakai istiftah yang lain ini, nanti salat maghrib istiftah yang lain lagi. Ini insya Allah kita akan lebih khusyuk. Ya terkadang kalau satu doa istiftah itu terus, itu kan kayak seolah kan rutinitas gitu ya. Yang pasti yang dibaca ya itu. Ya. Ini kalau kita salat, misalnya salat sendirian, salat sunnah ya. Ya. Atau misalnya jadi imam, maka cari doa istiftah yang pendek, yang penting bisa bervariasi, yang penting ada contohnya juga dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bisa. Ya. Jadi bisa. Doa istiftah ini ada 12 riwayat yang semuanya itu insya Allah adalah riwayat yang sahih bersumber dari Nabi. Ya, tinggal nanti antum baca redaksinya dari buku ini, itu ada 12 macam riwayat tentang doa istiftah. Dan ini sekali lagi ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sehingga kenapa kok kita harus membedakan sunnah mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib? Karena ini berkaitan dengan beberapa keadaan. Misalnya tadi keadaan masbuk, kita baru masuk masjid, kemudian imam sudah takbiratul ihram, kita kan nggak tahu, bisa jadi sebentar lagi imam ini rukuk kan gitu ya. Maka ketika kita dalam keadaan masbuk, kita niat kemudian takbiratul ihram, kemudian kita langsung baca al-fatihah, ya, baca ta'awudz, baca bismillah, baca al-fatihah. Maka untuk bisa mendapatkan al-fatihah penuh, kemudian mengikuti imam. Kalau imamnya rukuk ya rukuk. Ya. Di dalam keadaan tertentu memang kita perlu mengetahui mana yang rukun, mana yang bisa ditinggalkan, mana yang termasuk sunnah dan lain sebagainya. Ini tadi membaca doa istiftah. Kemudian membaca ta'awudz. Setelah membaca doa istiftah maka disunahkan membaca ta'awudz untuk berlindung kepada Allah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Karena Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Wa fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah dari bisikan, dari godaan syaitan yang terkutuk. Surat An-Nahl 98. Ya.
Jadi membaca membaca ta'awudz ini hukumnya sunnah juga. Membaca ta'awudz ini hukumnya sunnah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang redaksi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ada juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Jadi ada berbagai macam redaksi untuk ta'awudz. Sampai ada 6 redaksi di sini. Sampai ada 6 redaksi ta'awudz yang pernah diajarkan oleh beliau, yaitu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tinggal nanti kita bisa hafalkan semua redaksinya. Terkadang baca ta'awudz yang ini, terkadang baca ta'awudz yang itu. Ya, yang penting ada contohnya. Ya. Minimal ya kita lakukan ta'awudz yang ini kita lakukan sekali. Yang lain mungkin bisa dirutinkan atau yang semisalnya. Ini membaca ta'awudz. Kemudian yang berikutnya adalah membaca bismillah. Ya. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan memang di sini ulama berbeda pendapat. Apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Ya. Kalau ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah, maka bismillah ini harus dibaca karena termasuk bagian dari Al-Fatihah. Kalau ulama yang berpendapat lain, bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi di surat ada ya di innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat apa itu? An-Naml. Nah, itu memang itu jelas. Kalau bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat An-Naml itu pasti karena memang ada redaksinya di situ. Adapun apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah, maka ulama di sini khilaf. Ya, ulama di sini khilaf. Dan memang bismillahirrahmanirrahim ini kalau bagi imam itu dibaca dengan sir ya. Dibaca dengan pelan. Adapun memang sebagian masyarakat khususnya dalam mazhab Syafi'i itu dibaca dengan jahar. Ya, dibaca dengan keras bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru baca Al-Fatihah. Ya. Terkadang kalau kita terjun ke masyarakat kemudian kita dihadapkan seperti itu ya kita ikut dulu karena ini kan sunnah. Kemudian kita baca jahar sampai kita bisa memahamkan mereka bahwasannya bismillah itu dibaca dengan sir atau dengan pelan, ya, dengan pelan. Yang penting ini masalah khilaf masalah fikih, tidak sampai dalam masalah akidah sehingga tidak perlu kita sampai bermusuhan, sampai tidak saling menyapa hanya karena masalah jahar atau sir dalam membaca bismillah, ya. Karena memang para ulama sendiri memang berbeda pendapat dalam hal ini. Maka ketika kita tahu mazhab ini seperti ini, mazhab Syafi'i itu bagaimana, mazhab Ahmad itu Hambali bagaimana, ketika kita mengetahui berbagai macam mazhab, maka kita akan lapang dada ini dalam masalah furu' ya. Dalam masalah fikih, kalau memang itu masih bisa ditolerir, ya kita berlapang dada. Bukan malah semakin kenceng-kencengan atau semakin mempertahankan pendapat sendiri dan tidak mau pendapat yang lain. Ya. Ini dalam masalah basmalah. Kemudian membaca Al-Fatihah yang jelas ya. Membaca Al-Fatihah ini adalah rukun. Membaca Al-Fatihah ini rukun. Ya, mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Dan ketika kita baca Al-Fatihah ini, rekan-rekan sekalian, di sini beliau mengatakan suatu firman, dan yang lebih penting adalah selayaknya seorang ketika melaksanakan sholat untuk memahami dan menghayati setiap kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah dan setiap ayatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hadis Qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Allah Taala berfirman, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku yaitu menjadi 2 bagian. Wali abdi ma sa'al. Fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala Allah Taala hamidani abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah asna alayya abdi. Ya, ketika seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman asna alayya abdi.
maka hambaku telah memujiku. Hambaku telah menyanjungku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus jadi di sini ketika seorang salat itu, ketika dia baca Al-Fatihah, maka dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika baca Al-Fatihah, ini kita berusaha untuk fokus dan khusyuk. Dalam semua salat, mulai takbir sampai salam ini kita usahakan khusyuk. Ya. Dan di antaranya adalah ketika membaca Al-Fatihah. Ya. Karena ini adalah sebuah rukun dalam salat. Rukun dalam salat. Ini membaca Al-Fatihah. Sehingga rekan-rekan sekalian, usahakan kita sebagai penuntut ilmu untuk mempelajari tafsir surat Al-Fatihah. Tafsirnya pelajari. Mau dari tafsirnya Syekh As-Sa'di atau dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, kita minimal kita tahu atau kita pernah baca tafsir dari surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini kan dibaca minimal satu hari berapa kali? 17 kali dalam sholat. Dalam sholat ini 17 kali. Nah kalau 17 kali kita belum tahu, belum paham tentang tafsir Al-Fatihah ini kan sangat disayangkan. Ya. Padahal dengan mengetahui tafsir dari sebuah ayat atau dari sebuah surat, contohnya Al-Fatihah, itu insya Allah membantu kita untuk apa? Untuk khusyuk dalam sholat. Ya. Kan insya Allah kita datang ke sini belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan sunnah, kan gitu ya. Terkadang orang itu ketika mahasiswa dia daftar ditanya untuk apa untuk belajar bahasa Arab? Untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Setelah bisa bahasa Arab ternyata malas baca tafsirnya, malas. Tafsir Al-Fatihah aja nggak tahu. Ya. Padahal Al-Fatihah ini pasti dibaca ketika sholat. Kalau kita baca kemudian kita pahami artinya, pahami maknanya, maka insya Allah ini bisa membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Ini tadi membaca Al-Fatihah. Kemudian hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum pada sholat jahriyah. Ini khilaf yang panjang. Jadi seorang makmum dalam sholat jahriyah seperti sholat subuh, kemudian 2 rakaat pertama sholat maghrib dan 2 rakaat pertama sholat isya, kemudian sholat Jumat. Kemudian pokoknya sholat yang jahriyah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha yang jahriyah atau sholat gerhana. Apakah makmum membaca Al-Fatihah? Di sini khilaf yang sangat panjang. Kalau di sini Ustaz Firanda hafizahullah, beliau menguatkan pendapat makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah ketika imam itu membaca jahriyah. Ya, jadi cukup makmum itu mendengarkan bacaan Al-Fatihah dari imam. Adapun salat-salat sirriyah seperti duhur 4 rakaat, ini makmum tetap baca Al-Fatihah. Salat asar 4 rakaat, makmum tetap baca Al-Fatihah. Rakaat ketiga maghrib, makmum tetap baca Al-Fatihah. Rakaat ketiga dan 4 salat isya tetap baca Al-Fatihah masing-masing. Ya. Memang semua masing-masing punya dalil. Kalau sebagian saudara kita yang mereka makmum itu membaca Al-Fatihah, mereka juga ada dalilnya. Ya, mereka ada dalilnya sehingga terkadang sebagian saudara kita setelah imam itu membaca waladhdallin amin, maka sebagian saudara kita mereka baca Al-Fatihah. Setelah imam itu baca Al-Fatihah, mereka baca tapi dengan ringkas. Baru setelah itu mereka mendengarkan bacaan imam membaca surat setelah Al-Fatihah tadi. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita bermakmum dengan imam yang bacaan Al-Fatihahnya itu belepotan? Ya, kita mampir di sebuah masjid pinggir jalan atau mushola di pinggir jalan. Ternyata bacaan Al-Fatihah imam ini kurang bagus. Ya, kurang bagus, padahal Al-Fatihah ini kan rukun ya. Rukun harus benar. Maka di sini memang macam-macam kesalahan dalam membaca Al-Fatihah itu macam-macam. Kalau kesalahan yang berat, ya, misalnya di sini an'amta jadi an'amtu, ini kan kesalahannya berat. Itu bisa merubah makna secara besar itu. Jadi kalau an'amta alaihim kemudian jadi an'amtu, ini kan berat kesalahannya. Maka ini bisa batal salatnya. Ya, bisa batal
salatnya. Atau misalnya ihdinas siratal mustaqim. Kemudian diganti jadi ahdina. Ahdina kan berikanlah kami hadiah. Nah, ini kan bahaya juga. Jadi kesalahan dalam membaca Al-Fatihah ini kita harus perinci. Kalau kesalahan itu sampai merubah harokat, ya, kemudian merubah makna, ini kesalahan berat, fatal ini. Dan itu bisa membatalkan sholat dan harus diulang sholatnya. Ya, kalau kesalahan-kesalahan misalnya dzot sama dzo ini memang mirip-mirip, ya insya Allah di dalam buku ini disebutkan itu tidak masih dimaafkan, ya, masih dimaafkan. Kemudian tadi itu membaca Al-Fatihah, yang itu rukun. Setelah Al-Fatihah, kemudian membaca amin, ini juga disunahkan baca amin. Membaca amin bagi imam dan makmum, ya. Bagi imam dan makmum. Kalau salat munfarid sendirian juga baca amin. Setelah itu membaca surat, ya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang apa yang mudah dari kalian dari Al-Quran. Jadi setelah Al-Fatihah ini baca apa yang mudah bagi kita. Jangan kita memberatkan diri kita sendiri. Kalau memang kita belum hafal, atau mungkin hafalan kita belum terlalu mutskin misalnya, kemudian kita takalluf, kita berlebihan, akhirnya kita lupa dan sebagainya. Ini juga tidak baik. Maka baca yang mudah bagi kita, apa yang kita hafal itu yang kita baca. Adapun memang dalam buku-buku yang lain selain buku beliau Ustaz Firanda, itu dalam membaca surat ini kalau sholat subuh itu memang disunahkan panjang. Jadi dalam pembahasan tafsir itu ada namanya tiwal mufassal. Ya, tiwalul mufassal. Tiwal itu panjang, mufassal itu surat-surat pendek yang dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tiwal mufassal ini mulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ini ukuran bacaan salat subuh itu rakaat pertama misalnya surat Qaf, rakaat kedua kemudian surat Al-Hujurat. Ini panjangnya salat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh. Itu memang disunahkan untuk panjang. Ya salat subuh, sehingga salat subuh ini rawan ngantuk kan ya. Rawan ngantuk, hati-hati jangan ngantuk. Ya. Maka supaya enggak ngantuk ketika salat subuh tidurnya jangan kemalaman, jangan begadang. Jangan begadang. Ya memang karena salat subuh ini disunahkan untuk panjang. Kemudian ada Ausatul Mufassal. Ausatul Mufassal ini dari An-Naba sampai Al-Lail. An-Naba sampai Al-Lail ini biasanya salat Isya. Itu salat Isya perkiraan bacaan Nabi itu antara An-Naba sampai Al-Lail. Kemudian salat Maghrib itu Qisarul Mufassal antara Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Surat Ad-Duha sampai An-Nas itu kurang lebih panjangnya seperti itu. Kemudian ruku, ya. Setelah kita selesai baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian kita berlanjut dalam masalah ruku. Ya. Ruku ini juga merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang yang waktu itu sholatnya itu belum bagus, ya salah seorang sahabat pernah sholat, kemudian sholatnya itu dikoreksi oleh Nabi. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah kamu belum sholat. Ya, karena orang ini sholatnya cepat, enggak tumanina. Akhirnya diulangi kedua kalinya, kemudian disuruh sama Nabi mengulang lagi. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah kamu belum sholat. Diulangi ketiga kalinya sama orang laki-laki tadi sama, sholatnya belum beres. Akhirnya Nabi bersabda kepada laki-laki tadi, "Summarka hatta tatma'inna raqi'an." Ya, kemudian rukuklah setelah berdiri, maka rukuklah sampai engkau benar-benar tumaknina dalam rukuk. Ya, benar-benar tumaknina dalam rukuk. Jadi rukuk ini bagaimana? Rukuk ini usahakan punggung kita itu lurus ya. Ini punggung kemudian kepala itu lurus. Ya, jadi lurus, bukan bengkok ke bawah. Kan ada orang itu yang rukuknya itu sampai bongkok ke bawah, terlalu bongkok. Ini juga tidak sesuai sunnah. Jadi lurus, punggung lurus, kepala. Ya.
Jadi lurus. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu seandainya ketika Nabi ini rukuk, seandainya diletakkan air di punggung beliau, air ini enggak tumpah. Karena saking lurusnya, air itu enggak tumpah. Ya. Ini sangat lurusnya. Jadi posisi punggung kemudian kepala itu lurus, ya. Tetap pandangan kedua mata tetap menghadap ke arah tempat sujud, ya. Jadi lurus. Kemudian bagaimana posisi kedua telapak tangan ketika ruku? Posisi kedua telapak tangan ketika ruku, yaitu posisinya terbuka. Kemudian memegang kedua lutut. Ya, bisa dibayangkan ya. Posisi jari jemari ini terbuka, kemudian kedua lutut kita pegang. Ya, dipegang, memegang kedua lutut. Jadi kedua telapak tangan ini ketika rukuk itu memegang lutut atau dia pas di lututnya, bukan di betis, bukan di paha, ya. Kan ada orang itu rukuk sampai kedua telapak tangan sampai ke betis ini ya. Ini juga tidak sesuai sunnah. Yang sesuai dengan sunnah adalah posisi kedua telapak tangan ini memegang lutut atau di atas lutut dan terbuka, jari jemarinya terbuka. Ya, terbuka ini. Bukan rapat ini, tapi terbuka. Karena dalam riwayat di sini idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Ketika Rasulullah SAW rukuk, amkana kaffaihi, beliau meletakkan kedua telapak tangan pada lututnya. Jadi kedua telapak tangan diletakkan di lutut. Ya. Wa farraja baina asabihi, dan beliau merenggangkan jari jemarinya. Ya. Jari jemari direnggangkan, letakkan di atas lutut dan punggung lurus ke depan sama kepala lurus. Jadi kepalanya bukan ke bawah gini tapi lurus juga. Ya. Lurus. Kemudian usahakan tumanina. Tumanina itu tenang. Baca subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, ya, 3 kali. Kemudian selesai baru i'tidal. Dan bacaan-bacaan rukuk ini juga banyak. Bacaan-bacaan rukuk ini sampai ada 9 macam. Ya, ada 9 riwayat dahulu bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam beliau apa saja yang beliau baca ketika rukuk itu sampai ada 9 macam zikir ketika rukuk. Ya, karena rukuk ini kan yang dibaca itu kan zikir, bukan doa. Enggak boleh kita berdoa ketika rukuk, enggak boleh. Ya. Jadi subhanarabbiyal azim atau subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Ada juga subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Itu dibaca ketika rukuk itu boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Jadi kalau memang kita mampu kita hafalkan, ya kita hafalkan. Ya, sebagian atau beberapa sehingga ketika kita sholat kita baca. Sholat kita lebih bervariasi, tapi variasi di sini bukan mengada-ngadakan ya, tapi sesuai dengan sunnah. Kadang kita baca ini, kadang kita baca yang itu, pokoknya sama-sama ada tuntunannya. Ya, insya Allah ini lebih enak juga. Kita tidak monoton sholatnya itu aja yang dibaca ketika rukuk. Doa iftitah ya dari dulu ya itu aja dan sebagainya. Kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal. Ya. Sumarka hatta tatma'inna raqiyan sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian Nabi mengatakan pada laki-laki tadi sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah tubuhmu ya sampai engkau benar-benar lurus hatta ta'tadila qa'iman. Ya. Ini i'tidal. Dan i'tidal ini rukun dalam salat dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, berdiri. Kemudian kalau salat ini salat sendirian, maka orang sholat sendirian dia membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kalau orang itu jadi imam sama, dia sami Allahu liman hamidah, dia baca rabbana lakal hamd. Kalau jadi makmum di sini memang ada perbedaan pendapat. Jadi makmum ketika imam mengucapkan fa in idza qala al imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Jadi makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, langsung saja ketika imam sami Allahu liman hamidah kita ikut berdiri, kemudian kita membaca Allahumma rabbana lakal hamd atau rabbana lakal hamd. Dengan berbagai macam doa ketika i'tidal, ya. Dengan berbagai macam doa ketika i'tidal. Ini jadi ketika i'tidal, maka i'tidal ini juga
posisinya tegak lurus ya, tegak lurus. Adapun kedua tangan posisinya bagaimana? Memang di sini ada khilaf. Ada yang setelah i'tidal itu dia kembali bersedekap, sebagaimana ketika sebelum dia rukuk. Ada yang setelah i'tidal itu dia irsal. Irsal itu meletakkan kedua tangannya di sebelah tubuhnya, kanan di sebelah kanan, kiri sebelah kiri. Ya, ini khilaf. Kalau di sini beliau Ustadz Firanda menguatkan yaitu irsal. Jadi ketika selesai i'tidal itu kita tangan itu tidak bersedekap lagi, tapi dibiarkan begitu saja seperti berdiri biasa. Ya. Ini ketika i'tidal. Dan di sini bacaan ketika i'tidal itu banyak juga, sampai ada 11. Sampai ada 11 riwayat apa saja yang pernah dibaca, zikir apa saja yang pernah dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau i'tidal. Sampai ada 11 bacaan. Ya. Sampai ada 11 bacaan. Ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya. Allahumma Rabbana walakal hamdu, itu banyak. Di sini riwayat-riwayat yang menyebutkan zikir yang dibaca oleh Rasul ketika beliau i'tidal. Yang di situ adalah seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu. Segala puji hanya untuk Engkau. Ya, karena memang seorang yang beriman meyakini yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Zat yang Maha sempurna. Allah tidak memiliki kekurangan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ya, Allah yang Maha berdiri sendiri. Ya. Adapun manusia terkadang layak dipuji, terkadang enggak layak dipuji. Ada seorang anak memuji bapaknya, padahal bapaknya enggak layak dipuji karena anaknya butuh duit kan gitu ya. Oh, bapak ini Masya Allah rajin bekerja, ganteng. Padahal bapaknya enggak seperti itu. Ya. Ketika manusia memuji manusia yang lain, bisa jadi manusia memang enggak layak dipuji. Ada urusan-urusan yang lain. Tapi kalau seorang orang yang beriman, seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hamba ini yakin hanya Allah yang berhak dipuji. Ya, dengan pujian yang sempurna. Ya, maka di sini kita menghadirkan Rabbana walakal haq. Ya Allah, sesungguhnya Rabbana, wahai Tuhan kami, Engkau lah yang segala puji hanya milik-Mu. Ya. Jadi beda. Kalau kita dipuji sama teman, jangan terlalu GR ya. Jangan terlalu besar hati. Bisa jadi pujian-pujian palsu itu. Pujian palsu. Seorang suami memuji istrinya paling cantik di dunia. Ya benar apa enggak tahu juga. Ya cuman untuk menyenangkan hati istrinya, menyenangkan hati seorang muslimah seperti istri kan dapat pahala, ya, dan lain sebagainya. Tapi itu pujian-pujian memang terkadang manusia itu enggak berhak dipuji dan enggak layak dipuji. Karena yang namanya manusia ini pasti punya aib, punya kekurangan dan pernah berbuat salah dan dosa. Ini manusia. Mau seorang ulama, mau seorang ustadz, mau seorang kiai, mau seorang guru, yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa. Manusia memuji kita karena mereka enggak tahu aib-aib kita, begitu saja. Seandainya mereka tahu akan aib kita, mereka enggak akan pernah memuji kita. Bahkan bisa jadi mereka menjauh dari kita, enggak mau berteman dengan kita. Manusia memuji kita karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Kalau Allah membongkar siapa diri kita sesungguhnya, maka tidak ada orang yang mau berteman dengan diri kita. Setelah i'tidal, rekan-rekan sekalian, kemudian adalah sujud. Ya, kemudian sujud. Sujud ini yaitu dengan 7 anggota tubuh. Ya, sujud ini dengan 7 anggota tubuh. Sebelum sujud, ketika sujud mana yang harus didahulukan, kedua tangan atau lutut dulu? Ini juga khilaf. Ya, ada yang mengatakan 2 tangan dulu turun ke lantai, baru nanti kedua lutut nyusul. Ada yang kedua lututnya dulu, baru kedua tangan. Ini khilaf. Sama-sama ada dalilnya. Ya, maka kalau dalam buku ini Ustadz Firanda hafizahullah beliau menguatkan kedua tangan dulu baru kedua lutut. Yang intinya itu mana yang enak bagi kita. Kalau memang yang enak itu kita kedua lutut dulu, ya itu kita kerjakan. Mana kalau yang menurut kita lebih enak kedua tangan dulu, ya gitu yang kita kerjakan. Ya. Kemudian ketika sujud ini harus 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh itu kening atau dahi, kemudian hidung, kemudian kedua telapak tangan,
kemudian kedua lutut, sama kedua ujung jari kaki kanan dan kaki kiri. Jadi ujung-ujung jarinya ini nempel. Ya. Jadi nggak boleh ketika sujud itu kakinya diangkat. Ya. Atau mungkin salah satu kakinya nempel, salah satu kakinya diangkat. Ini nggak boleh. Harus dengan 7 anggota tubuh. Kan ini 1, kemudian hidung 2, ini 3, 4, kemudian kedua lutut 5, 6, kemudian kedua kaki ini 7, jadi 1 ya. Ininya 7 anggota tubuh. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Jadi hidung ini usahakan nempel. Hidung kita nempel ke tempat sujud, ya. Kemudian agak direnggangkan. Kalau kita sholat sujudnya direnggangkan. Ya ininya direnggangkan. Kecuali kalau sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan nggak mungkin kerenggangan gini kan nggak. Ya harus sesuai dengan keadaan. Ya. Yang penting ini itu nggak menempel paha. Apa namanya ini? Siku-siku itu nggak menempel paha. Tetap kita agak jauhkan. Ya. Ketika sujud ini nggak menempel paha ini. Jadi agak dijauhkan dari paha. Nggak menempel. Kemudian diangkat ya. Ketika sujud ini diangkat, jangan orang sujud itu kayak gini. Jadi ininya tuh diletakkan di lantai. Ini dia seperti itu ya. Jadi sujud yang benar, yang sesuai dengan sunnah, sujud itu yang nempel ininya saja, kedua telapak tangan, adapun ininya lengan sampai siku ini diangkat. Jangan ditempelkan gini, tidak. Ya, jangan ditempelkan. Harus diangkat. Diangkat cuman yang nempel cuman 2 telapak tangan. Itu ketika sujud. Kemudian ketika sujud kedua telapak kaki itu nempel juga. Telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, kan jari jemari kaki kan tadi nempel ke tempat sujud ya. Kemudian kedua kaki dirapatkan. Kedua kaki dirapatkan. Tidak terbuka gini, tapi dirapatkan. Kaki kanan sama kaki kiri, jari jemarinya kaki kanan kaki kiri nempel ke tempat sujud. Ya seperti itu. Kemudian doa ketika sujud itu tadi di sini banyak juga di antara zikir-zikir ketika sujud yaitu subhana rabbiyal a'la. Ya. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, ini juga doa ketika sujud. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa ghfirli, ini juga doa ketika sujud. Dan ketika sujud ini dianjurkan untuk berdoa. Ya, dianjurkan untuk berdoa. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru doa. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Maka ketika sujud usahakan perbanyak doa. Ya. Doa yang sesuai ya, kalau bisa kita hafal doa yang dari Al-Qur'an itu lebih utama. Doa yang dari Al-Quran ini sebaik-baik doa. Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau pernah menjelaskan sebaik-baik doa itu doa yang bersumber dari Al-Quran. Ya. Kemudian doa-doa yang bersumber dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah ini doanya terkadang pendek tapi mencakup makna yang luas. Ya. Dan di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi itu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi doa ini kalau di Al-Qur'an kan rabbana atina. Kalau di as-sunnah di hadis itu Allahumma rabbana atina. Ya. Karena doa ini kalau antum nanti baca, antum lihat ini di surat Al-Baqarah, itu tafsirnya Syekh Sa'di, doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini maknanya sangat luas. Ya. Jadi silakan dibaca ketika sujud. Silakan dibaca ketika sujud antara azan dan iqamah. Ya. Kemudian doa yang lain yang sering dibaca oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu sering dibaca oleh Nabi. Ya, sampai Aisyah itu heran. Ya Rasulullah, kenapa Anda sering membaca doa ya muqallibal qulub? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, karena hatinya manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah membolak-balikkan hati itu dengan mudah. Orang yang awalnya istiqomah kan begitu ya. Kemudian dia kembali ke jurang maksiat itu ada. Orang yang awalnya rajin ke majelis taklim, orang yang awalnya rajin sholat berjamaah, ya, memelihara jenggot, celananya enggak isbal, tiba-tiba dia berpaling itu bisa. Karena memang Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang Maha tahu siapa yang berhak, siapa yang layak dapat hidayah, dan siapa yang enggak layak dapat hidayah, dan Allah Maha tahu.
yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang mau kehendaki. Ya. Jadi cari hidayah itu harus dicari, hidayah harus dicari. Kalau sudah dapat hidayah, hidayah ini harus dijaga. Jangan sampai lepas. Ya, makanya Nabi mengajarkan membaca ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Kemudian duduk di antara dua sujud. Itu kaki kiri diduduki, kemudian telapak kaki kanan itu tegak ya. Ini duduk namanya duduk iftirasi ya. Jadi kaki kiri diduduki, kemudian telapak kaki kanan itu tegak dan jari-jari kaki kanan itu nempel ke lantai, nempel ke tempat sujud, nempel ke tanah ya. Ini duduk iftirasi. Kemudian bisa juga duduk iqa. Duduk iqa itu namanya iqa ya. Duduk iqa itu jadi kita dua kaki itu ditegakkan, kedua kaki ditegakkan, kemudian kita duduk di atas kedua kaki kita yang tegak. Namanya duduk iqa ya. Dan jari-jari kaki nempel ke lantai atau ke tempat sujud atau ke karpet. Kalau lantainya itu ada karpetnya. Duduk iqa. Nanti Anda melihat sendiri ya. Ini ada perpustakaan. Cara duduk iqa itu bagaimana? Ini juga sunnah. Ya, ini juga sunnah. Kemudian kalau duduk di antara dua sujud, jangan telapak kaki itu ngelembray gini atau ngelembray ya. Jadi enggak tegak gitu loh. Jadi kedua kakinya itu dibuka gini, kemudian diduduk ini juga tidak tepat. Kemudian duduk di antara dua sujud ada doa-doanya, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni dan seterusnya. Kemudian bangkit menuju rakaat berikutnya. Ini jadi satu rakaat ya, sampai duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit ke rakaat berikutnya. Adapun duduk istirahat, jalsatul istirahah, ada duduk istirahat. Ya. Ini juga disunnahkan, duduk istirahat ini disunnahkan. Namun misalnya duduk istirahat ini enggak perlu takbir. Jadi duduk istirahat, baru dari duduk istirahat ketika berdiri kita takbir intiqal. Cuma satu, atau kita takbir kemudian duduk istirahat sebentar kemudian baru berdiri. Intinya dari sujud menuju ke berdiri berikutnya itu hanya satu kali takbir. Jadi duduk istirahat ini enggak perlu takbir sendiri. Adapun rakaat kedua sama ya seperti rakaat pertama tadi, tinggal nanti kita bahas tentang yang tasyahud. Ya. Ada duduk tasyahud awal, ada duduk tasyahud akhir. Kalau itu sholatnya 3 rakaat seperti maghrib atau 4 rakaat seperti duhur, asar dan isya, ada 2 kali tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya. Adapun tasyahud akhir, tasyahud awal itu doanya sudah insyaallah untuk menghafal semuanya. Ya, at-tahiyatulillah wassalawat wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-solihin. Jadi ini enaknya jadi orang soleh itu di sini. Enaknya kalau kita jadi orang soleh kita didoakan. Assalamu alayna, semoga keselamatan selalu bersama kita, wa ala ibadillahi as-solihin. Kita didoakan. Kalau kita benar-benar orang soleh ini kan orang yang beriman dan bertakwa, kita didoakan assalamu alayna wa ala ibadillahi as-solihin. Ya. Maka ini doa. Jadi kita didoakan walaupun kita sudah meninggal, kita orang yang masih hidup, saudara kita yang masih hidup, mereka baca ketika tahiyat mereka baca ini ya, ketika tasyahud. Kemudian di tasyahud awal itu disunnahkan membaca sholawat. Kalau memang kita mau baca sholawat, ya. Kalau tidak, setelah tasyahud awal, ya, kemudian kita langsung berdiri, maka tidak mengapa. Adapun di tasyahud akhir ini kita diwajibkan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sholawat Ibrahimiyah. Adapun ketika tasyahud itu ini digenggam ya, jadi kayak lingkaran. Kemudian jari telunjuk ke arah kiblat. Kemudian pandangan ketika duduk tasyahud kita memandang ke telunjuk kita. Pandangan ketika duduk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, pandangan kedua mata menuju ke jari telunjuk. Ya, menuju ke jari telunjuk. Kemudian di tasyahud akhir setelah baca doa tadi, at-tahiyat dan seterusnya, kemudian baca sholawat, maka di tasyahud akhir kita disunahkan memperbanyak doa. Ya, kita di antaranya adalah doa pelindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya. Dan doa-doa yang lain di sini dalam buku ini, doa-doa setelah tasyahud dan sebelum salam ada sampai berapa doa di sini? Sampai 8 macam doa. Ya. Jadi kalau antum sholat berjamaah, kemudian imamnya tasyahud akhir kok nggak salam-salam, jangan gitu, jangan. Itu berbanyak doa di situ. Kalau ngantuk ya diempet dulu lah ngantuknya. Ya, makanya marilah kita menjaga sholat kita, menjaga kualitas ya. Jadi sholat ini rukun Islam yang kedua. Sholat ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Maka sholat itu jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar kita jaga mutunya, jaga kualitasnya, jaga kekhusyuannya, ya, dan seterusnya. Jaga rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajibannya, kemudian sunnah-sunnah ketika sholat. Yang terakhir adalah salam. Maka salam di sini yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, ya, menoleh ke kanan. Jadi menoleh ke kanan sampai menoleh. Jadi ketika para sahabat itu melihat Nabi sholat, maka para sahabat sampai melihat pipi beliau, pipinya Nabi ketika menoleh. Jadi sangat nolehnya sangat lumayan menoleh ke kanan gitu, sampai pipi beliau itu kelihatan. Kemudian setelah menoleh ke kanan langsung ke kiri, nggak perlu kanan kemudian berhenti baru ke kiri, tidak, langsung kanan, langsung kemudian putar ke kiri, noleh ke kiri. Ya, yang rukun adalah menoleh ke kanan, ini satu kali salam. Yang adapun salam yang kedua menoleh ke kiri ini adalah sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi setelah salam ini maka setelah tuntunan atau tata cara salat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan ini waktunya sudah habis. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan baik via Japri, insya Allah nanti akan kita jawab. Karena waktunya sudah habis, kita nggak bisa membuka forum tanya jawab. Kalau pengen langsung bisa baca dalam buku ini dan ada gambar-gambarnya. Dalam buku beliau ini disertakan gambar-gambar sehingga bisa lebih memahamkan kita. Ya, maka jangan kita meremehkan. Kita belajar sholat saat ini untuk kita ajarkan. Nanti kalau antum terjun, misalnya nanti antum KKN, kuliah kerja nyata atau kokerta, antum mengajarkan anak-anak TPA itu sholat. Satu anak TPA, satu anak TPQ yang antum ajari sholat, itu insya Allah jadi pahala yang mengalir, kan gitu. Setiap anak ini sholat, antum dapat pahala. Setiap anak ini sholat sesuai dengan sunnah, antum dapat pahala. Terus kayak gitu. Sampai ketika antum meninggal, ketika anak TPQ yang antum ajarin sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir ketika sholat, anak ini sholat sampai dewasa, sampai tua, antum terus dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi jangan lupa untuk doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini pentingnya sholat. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan sholat. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu diperhatikan waktunya, ya, awal waktu. Mendirikan sholat itu diperhatikan tumak ninanya. Mendirikan sholat itu termasuk diperhatikan khusyuknya, diperhatikan rukun-rukunnya, bukan hanya sekedar sholat. Ya, kalau sekedar sholat menggugurkan kewajiban, sekedar menggugurkan kewajiban, ya, kemudian sholatnya nggak tumak nina, cepat-cepatan, ini bukan mendirikan sholat, tapi mengerjakan sholat. Ya, jadi dibedakan antara mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat itu diperhatikan benar-benar. Muqimus sholat. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.